Pagi masih diselimuti embun tipis saat cahaya matahari perlahan merayap melalui celah jendela dapur. Suara air mengalir dari wastafel berpadu dengan gemericik sendok yang mengaduk kopi hangat, mengisi ruangan dengan aroma khas yang menenangkan. Rina tengah menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya seperti biasa. Tangannya cekatan mengoleskan selai roti panggang sambil sesekali melirik jam dinding. Sebentar lagi Arman akan turun dari kamar, dan ia ingin semuanya siap seperti yang selalu ia lakukan selama 10 tahun pernikahan mereka. Di ruang makan, Dimas dan Naya sudah duduk dengan wajah mengantuk. Dimas, anak sulung mereka yang berusia 10 tahun, tengah sibuk dengan bukunya, sementara Naya, adik perempuannya yang baru 7 tahun, mengusap-usap matanya yang masih mengantuk. "Ayah belum turun?" tanya Dimas tanpa mengalihkan pandangan dari buku ceritanya. "Sebentar lagi. Makan dulu, ya," jawab Rina dengan senyum lembut. Namun, hatinya tak bisa mengabaikan kegelisahan yang belakangan sering menyelimutinya. Arman memang semakin jarang berbicara dengannya. Jika dulu mereka selalu berbincang sebelum tidur atau sekadar menikmati teh di teras bersama, kini suaminya lebih sering sibuk dengan ponselnya atau pulang terlambat. Rina berusaha menghalau bayangan-bayangan gelap yang perlahan menyusup ke pikirannya. Mungkin hanya tekanan pekerjaan, pikirnya. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Arman muncul dengan kemeja rapi dan tas kerja di tangan. Namun, yang membuat Rina terdiam adalah aroma asing yang menyelinap di udara. Parfum beraroma floral yang lembut, tetapi menusuk kesadarannya. Wangi itu melekat di kemeja Arman, berbeda dari aroma maskulin khas suaminya, dan jelas bukan milik Rina. "Sarapan dulu, Mas?" tawar Rina, mencoba menahan debaran aneh di dadanya. Arman melirik sekilas ke meja makan. "Nggak sempat. Aku ada meeting pagi ini. Aku pergi dulu." Tanpa menunggu jawaban, Arman sudah berjalan keluar rumah. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Rina dalam kebisuan yang semakin dalam. Ada sesuatu yang berubah dalam rumah tangga mereka, dan Rina mulai merasakannya. Retakan kecil yang mungkin akan menjadi jurang tak berujung. Hari-hari berlalu, tetapi kegelisahan dalam hati Rina semakin sulit diabaikan. Arman semakin sering pulang larut, bahkan tak jarang mengabaikan panggilannya dengan alasan sibuk. Malam itu, Rina duduk di ruang tamu, menunggu kepulangan Arman. Dimas dan Naya sudah tertidur, sementara jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Hatinya mulai dipenuhi berbagai pikiran, dan tanpa sadar, ia menggenggam ponselnya erat. Perasaan ragu berkecamuk dalam dirinya. Ia ingin menelepon Arman, tetapi ketakutan merayap di hatinya. Takut mendengar kebohongan lain, takut menghadapi kenyataan yang mungkin lebih menyakitkan daripada dugaannya. Ia takut jawaban yang akan ia dapatkan bukanlah sesuatu yang ingin ia dengar. Akhirnya, suara deru mobil terdengar di luar rumah. Rina segera bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat Arman masuk, wajahnya terlihat lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih segar dari seseorang yang seharusnya kelelahan bekerja. "Mas pulang telat lagi," ujar Rina hati-hati. Arman melepas dasinya dan melempar tas ke sofa. "Iya, tadi ada rapat tambahan." Rina mengangguk, tetapi pikirannya tak bisa diam. Bau parfum asing itu kembali tercium samar, membuat dadanya berdesir. Namun, ia memilih diam. Untuk saat ini. Malam itu, Rina berbaring di samping suaminya, tetapi hatinya terasa begitu jauh. Jarak di antara mereka bukan lagi sekadar fisik, tetapi juga batin yang semakin tak tersentuh. Rina mulai memperhatikan perubahan kecil pada Arman. Ponselnya yang dulu sering ia letakkan sembarangan kini selalu berada dalam genggamannya. Notifikasi pesan sering muncul, tetapi Arman buru-buru menghapusnya sebelum Rina sempat melihat. Suatu sore, saat Rina sedang membereskan pakaian di lemari, ia menemukan secari kertas terselip di antara saku jas Arman. Sebuah struk restoran mewah dengan 2 menu hidangan utama. Jantungnya berdebar. Arman bilang dia lembur malam itu. Rina menggenggam struk itu erat. Pikirannya mulai berputar. Ia menatap ke arah pintu kamar dengan perasaan campur aduk. Sebuah pertanyaan besar menggelayuti hatinya. Apakah suaminya masih setia?
Sejak menemukan struk restoran itu, Rina merasa ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan Arman. Perasaannya semakin kuat ketika suatu malam Arman pulang dengan wajah berbinar. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat dalam diri suaminya. Namun, senyum itu bukan untuknya. Mas kelihatan senang, ucap Rina dengan hati-hati. Arman hanya tersenyum singkat. Ah, biasa saja. Mungkin karena proyek kantor mulai berjalan lancar. Namun, Rina tahu lebih dari itu. Ia mengamati ekspresi suaminya. Matanya berbinar, tetapi tidak pernah lagi memandangnya seperti dulu. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk mengecek ponsel Arman saat suaminya mandi. Jemarinya bergetar saat membuka daftar panggilan. Ada satu nama yang terus muncul. Nadia. Rina menelan ludah. Ia tidak mengenal siapa Nadia. Perutnya terasa mual, tetapi ia harus tahu lebih jauh. Dengan napas tertahan, ia membuka pesan-pesan di antara mereka. Dan saat itulah dunia Rina runtuh. Pesan-pesan penuh perhatian, janji-janji pertemuan, bahkan ungkapan perasaan yang tak seharusnya keluar dari seorang pria yang sudah menikah. Tangannya gemetar, ponsel hampir jatuh dari genggamannya. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak seolah udara tiba-tiba menghilang dari ruangan. Lututnya melemas, memaksanya untuk berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Dunia di sekitarnya terasa berputar, sementara hatinya perlahan-lahan remuk oleh kenyataan yang baru saja ia temukan. Ia mengembalikannya ke tempat semula dengan napas berat. Air mata mulai menggenang di matanya. Kini, bukan lagi sekadar firasat. Ia telah menemukan bukti nyata. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan ia lakukan? Rina duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Ponsel Arman yang tadi sempat ia buka kini sudah kembali ke tempatnya. Tetapi isi pesan-pesan di dalamnya terus berputar di kepalanya. Setiap kata, setiap janji manis yang Arman ucapkan pada wanita bernama Nadia itu, bagaikan pisau yang terus mengiris hatinya. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan isak yang hampir pecah. Ia ingin marah, ingin mengonfrontasi Arman saat itu juga, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Ketakutan menguasainya, takut menghadapi kebenaran yang lebih menyakitkan. Takut kehilangan segalanya, takut tak mampu melindungi anak-anaknya dari kehancuran rumah tangga mereka. Ketika akhirnya Arman masuk ke kamar, Rina berpura-pura tidur. Ia mendengar suara suaminya membuka lemari, melepas pakaiannya, lalu berbaring di sisi ranjang. Jarak di antara mereka terasa semakin luas. Rina menahan napas, mencium samar aroma parfum asing yang tidak dikenalnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, Rina menyadari satu hal, ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Keesokan paginya, Rina menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi tangannya terasa kaku. Setiap gerakan terasa mekanis, seolah ia hanya menjalankan rutinitas tanpa jiwa. Saat Arman turun dengan wajah tenang, seakan tidak ada yang salah, dadanya terasa semakin berat. "Mas, ada rencana hari ini?" Tanyanya dengan suara yang ia paksa terdengar wajar. Arman menyesap kopi yang disiapkan Rina. "Ada meeting di luar kantor. Mungkin pulang agak malam." Rina mengangguk pelan. Hatinya mencelos. Ia tahu betul kebohongan itu. Saat Arman pergi, Rina meraih ponselnya dan menatap layar dengan jemari yang bergetar. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dengan napas berat, ia mengetik pesan singkat kepada seseorang yang bisa membantunya mencari tahu lebih banyak. "Dini, aku butuh bantuanmu. Bisa ketemu hari ini?" Siang itu, Rina duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Ia mengaduk minumannya tanpa minat. Pikirannya sibuk dengan berbagai kemungkinan. Tak lama, seorang wanita dengan rambut sebahu dan wajah penuh perhatian masuk ke dalam kafe. Itu Dini, sahabatnya sejak kuliah. "Rin, ada apa? Kamu kelihatan pucat," ucap Dini setelah duduk di hadapannya. Rina menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu tentang seseorang." Dini mengernyit. "Siapa?" Rina menggigit bibirnya sebelum berbisik. "Nadia."
Aku yakin dia ada hubungannya dengan Arman. Aku takut dia selingkuhan suamiku. Dini terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Rina dengan erat. Oke, aku akan bantu. Aku punya kenalan yang bisa mencari tahu lebih banyak. Rina mengangguk, merasa sedikit lega. Namun, perasaan cemas masih menggelayuti hatinya. Kini, ia telah mengambil langkah pertama untuk mencari kebenaran, dan ia tak tahu apakah ia siap menghadapi jawaban yang akan ia temukan. Beberapa hari berlalu, dan Dini akhirnya menghubungi Rina dengan kabar baru. Mereka bertemu di rumah Rina saat anak-anak sudah tidur. Aku punya sesuatu, kata Dini, menyerahkan beberapa lembar foto pada Rina. Dengan tangan gemetar, Rina mengambilnya dan menatap lekat-lekat. Foto-foto itu menunjukkan Arman di sebuah restoran, duduk berhadapan dengan seorang wanita muda. Wanita itu cantik, mengenakan gaun elegan, dan tampak akrab dengan suaminya. Ini diambil kemarin malam, ujar Dini pelan. Rina menahan napas. Itu adalah malam ketika Arman berkata ia akan lembur. Kepalanya berdenyut, perutnya terasa mual. Jadi, benar. Bisiknya hampir tak terdengar. Dini meraih bahu sahabatnya, memberikan dukungan. Aku tahu ini berat, Rin. Tapi kamu harus bersiap menghadapi ini. Apa langkahmu selanjutnya? Rina menatap foto-foto itu sekali lagi. Amarah, sakit hati, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus diam. Kini, Rina telah memiliki bukti lebih kuat. Ia harus memutuskan apakah akan segera menghadapi Arman atau mengumpulkan lebih banyak informasi. Dan saat ini, ia tahu, tidak ada jalan untuk mundur. Rina tidak bisa tidur semalaman. Foto-foto itu masih tersimpan di dalam laci meja, seolah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pikirannya terus berputar, mencari celah lain untuk memastikan segalanya sebelum ia mengambil langkah besar. Pagi harinya, Rina kembali mengamati ponsel Arman. Kali ini, ia menunggu saat yang tepat ketika Arman sedang mandi. Dengan jantung berdebar, ia membuka aplikasi perpesanan dan menelusuri riwayat obrolan. Ada nama Nadia di daftar kontak. Tangan Rina semakin gemetar saat ia membuka chat terakhir mereka. Sebuah pesan baru saja dikirim oleh Arman sebelum tidur semalam. Aku rindu. Semoga kita bisa bertemu lagi secepatnya. Dada Rina bergetar hebat. Kali ini, ia tidak hanya memiliki foto sebagai bukti, tetapi juga pengakuan tersirat dari suaminya sendiri. Saat Arman keluar dari kamar mandi, Rina buru-buru menutup ponsel dan meletakkannya kembali. Ia menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia harus berbicara dengan Dini lagi. Dengan tangan masih gemetar, ia mengetik pesan. Dini, kita perlu bicara. Secepatnya. Rina dan Dini kembali bertemu di kafe yang sama, kali ini dengan suasana lebih tegang. Rina menunjukkan isi percakapan Arman dengan Nadia kepada Dini, dan sahabatnya itu menghela napas berat. Rina, ini sudah lebih dari cukup. Kamu mau menunggu sampai kapan? Rina menunduk. Jemarinya mencengkeram gelas kopi yang hampir dingin. Aku takut. Din, kalau aku mengonfrontasi Arman, aku takut dia marah, atau lebih buruk lagi, meninggalkan kami. Dini menggenggam tangannya erat. Tapi kamu juga nggak bisa terus membiarkan ini terjadi. Ini bukan hanya soal kamu, tapi juga anak-anakmu. Rina menarik napas panjang. Ia tahu Dini benar. Malam ini, ia akan menunggu Arman pulang dan berbicara dengannya secara langsung. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Malam itu, Rina duduk di ruang tamu. Jari-jarinya meremas ujung bantal sofa. Ia menunggu Arman pulang, berniat mengonfrontasinya dengan bukti yang sudah dikumpulkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu semakin pudar. Pukul 11 malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Arman muncul di layar. Aku lembur lagi malam ini. Jangan tunggu aku. Rina mengepalkan tangan. Alasan yang sama. Kebohongan yang sama. Matanya menatap layar ponselnya.
Napasnya mulai memburu. Ia ingin mengetik balasan yang penuh amarah, tetapi ia menahan diri. Ini harus diselesaikan dengan cara yang benar. Ia menghubungi Dini. Aku tidak bisa terus menunggu. Aku harus tahu kebenaran malam ini. Dini tak ragu. Aku ikut denganmu. Kita cari tahu di mana dia sebenarnya. Dengan hati berdebar, Rina meraih kunci mobilnya. Malam ini, segalanya akan berubah. Malam semakin larut ketika Rina dan Dini duduk di dalam mobil yang terparkir di seberang sebuah restoran mewah. Lampu-lampu redup menciptakan bayangan siluet orang-orang yang menikmati makan malam mereka. Mobil Arman, bisik Rina sambil menunjuk sedan hitam yang terparkir tak jauh dari pintu masuk. Dini menghela napas. Wajahnya menegang. Baiklah, kita pastikan. Dengan jantung berdentam keras, Rina dan Dini berjalan mendekati restoran. Dari balik jendela kaca besar, Rina bisa melihatnya dengan jelas. Arman duduk di meja pojok bersama seorang wanita. Nadia. Tangannya mengepal. Nafasnya tercekat. Arman tersenyum lembut. Ekspresi yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Dini menyentuh lengannya. Rina, kita pergi dari sini. Kamu sudah tahu jawabannya. Tapi Rina tak bergerak. Di dalam dadanya, ada gejolak yang menggelegak. Apakah ia harus menghadapinya sekarang? Atau menunggu momen yang lebih tepat? Keputusannya malam ini akan mengubah segalanya. Rina memilih pergi. Namun, langkahnya terasa berat. Ia masuk ke dalam mobil dengan tubuh gemetar. Tangannya mencengkeram setir erat-erat. Dini duduk di sampingnya, memberikan ruang untuknya mencerna segalanya. Aku tidak menyangka. Suara Rina nyaris tak terdengar. Kamu butuh waktu, kata Dini pelan. Tapi semakin jauh mereka meninggalkan restoran, semakin kuat perasaan tak terima itu merayap dalam diri Rina. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. Tiba-tiba, ia menginjak rem mendadak. Dini tersentak. Rina. Mata Rina menyala penuh tekad. Tidak, aku tidak bisa diam saja. Tanpa ragu, ia memutar balik mobil. Kali ini, ia tidak akan lari dari kenyataan. Dengan langkah penuh keberanian, Rina masuk ke dalam restoran. Suara sepatu haknya menggema di lantai marmer. Namun tidak ada yang lebih keras dari degup jantungnya. Matanya mengunci sosok Arman yang masih duduk di meja itu. Arman tertawa. Tangannya menyentuh tangan Nadia di atas meja. Namun, saat ia menoleh dan melihat Rina, tawanya terhenti seketika. Rina. Nadia mengangkat alis, menatap Rina dari ujung kepala hingga kaki. Dengan santai, ia berkata, "Oh, jadi ini istrimu." Rina berdiri tegak. Suaranya bergetar oleh emosi yang ia tahan. "Aku hanya ingin satu jawaban. Arman, sejak kapan ini semua terjadi?" Arman membuka mulut, tetapi tak ada suara yang keluar. Matanya berkedip panik, seolah mencari alasan yang tepat. Dini mengepalkan tangan. "Jadi ini alasanmu sibuk terus?" Rina merasakan matanya panas, tetapi ia menolak menangis. Ini bukan tentang air mata, ini tentang mencari kejelasan. Restoran terasa begitu sunyi bagi Rina, meskipun suara musik lembut masih mengalun di latar belakang. Semua perasaan yang selama ini ia pendam, kini pecah dalam hatinya. Arman menelan ludah, mencoba mencari kata-kata. "Rina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Rina tersenyum miris. "Tidak seperti yang kupikirkan? Aku sudah melihat semuanya. Arman, aku buta selama ini, tapi tidak sekarang." Nadia menyandarkan diri ke kursinya, menyilangkan tangan dengan ekspresi tenang. "Sepertinya kita harus bicara berdua saja. Arman, istrimu terlihat sangat emosional." Dini melangkah maju. Suaranya tajam. "Kamu tidak berhak bicara seolah-olah kamu yang punya kendali di sini." Arman mengangkat tangannya, seolah mencoba menenangkan situasi. "Jangan buat keributan di sini." Namun, bagi Rina, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Hatinya sudah hancur, dan hanya ada satu jalan keluar dari penderitaan ini. Dengan napas panjang, ia berkata tegas, "Aku ingin kita bercerai."
Wajah Arman berubah drastis. Namun, Rina tak menunggu reaksi lebih lanjut. Ia berbalik, melangkah keluar restoran dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Rina duduk di ruang tamu dengan surat cerai di tangannya. Hatinya berdegup kencang, bukan karena keraguan, tetapi karena keteguhan yang telah ia bangun selama ini. Tak ada jalan mundur. Bel pintu berbunyi. Ia menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Di hadapannya, Arman berdiri dengan wajah lelah. Sorot matanya penuh harap yang semakin pudar. Mata merahnya menunjukkan kurang tidur. Namun Rina tidak lagi peduli. "Kita bisa bicara?" Suara Arman serak, nyaris berbisik. Rina melangkah ke samping, membiarkannya masuk. Tanpa ragu, ia meletakkan surat cerai di atas meja, seperti batu besar yang akhirnya ia singkirkan dari dadanya. "Aku sudah menentukan jalanku, Arman. Ini akhir dari segalanya." Arman menatap surat itu lama, seakan berharap kata-kata di atasnya berubah. Akhirnya, ia mengangkat kepala. "Rina, aku menyesal." Rina menghela napas dalam. Penyesalan tidak cukup untuk memperbaiki yang sudah rusak. Air mata menggenang di mata Arman. "Aku salah. Aku bodoh. Tapi aku masih mencintaimu." Rina tersenyum pahit. Suaranya lirih namun tegas. Cinta seharusnya melindungi, bukan menyakiti. Malam itu, tak ada lagi adu argumen. Hanya keheningan panjang yang menjadi saksi berakhirnya segalanya. Arman masih duduk di sofa, memegang surat cerai seolah berharap itu hanyalah secari kertas tanpa makna. Tapi nyatanya, kertas itu adalah titik akhir dari segalanya. "Bagaimana dengan anak-anak?" Suaranya lemah, seperti orang yang kehilangan arah. "Kita tetap menjadi orang tua mereka. Aku tidak akan pernah menjauhkan mereka darimu. Tapi aku tak bisa hidup dalam kepura-puraan lagi." Arman menundukkan kepala. Jemarinya gemetar saat menyentuh permukaan surat. "Aku akan menandatanganinya, meskipun ini bukan yang aku inginkan." Rina mengangguk perlahan. "Ini juga bukan yang aku impikan. Tapi kita harus menerima kenyataan." Arman mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan keinginan untuk mengubah segalanya. Namun, ia sadar, tidak ada lagi jalan pulang. Dengan napas berat, ia menggoreskan tanda tangannya. Tangis Rina pecah, bukan karena penyesalan, tapi karena beban yang akhirnya ia lepaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. Rina kini menata ulang hidupnya, meskipun bayang-bayang luka masih sesekali menghampiri. Di pagi yang tenang, ia duduk di teras rumah dengan secangkir kopi hangat. Angin sepau-sepau mengusap wajahnya, membawa ketenangan yang lama ia rindukan. Dini datang, membawa 2 cangkir kopi tambahan. "Bagaimana rasanya?" Rina tersenyum tipis, menatap cairan hitam di dalam cangkirnya. "Seperti belajar berjalan lagi. Kadang gemetar, tapi aku tahu aku akan sampai." Dini menggenggam tangan sahabatnya. "Kamu kuat, Rin. Kamu akan baik-baik saja." Rina menatap langit, merasakan sisa-sisa beban yang perlahan memudar. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir. Tapi setidaknya, ia sudah melewati badai terburuk. Kini, lembaran baru menantinya. Rina berdiri di depan cermin, mengamati bayangan dirinya. Dulu, wajah itu selalu muram, tetapi kini sinar harapan mulai terpancar di matanya. Hari ini adalah langkah baru. Hari pertama ia kembali bekerja setelah sekian lama mengambil cuti. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri Arman, tetapi sebagai seorang wanita yang berhak atas kebahagiaannya sendiri. Saat tiba di kantor, rekan-rekannya menyambut dengan senyuman hangat. Beberapa bertanya bagaimana keadaannya, dan Rina hanya membalas dengan anggukan penuh arti. Tidak perlu banyak kata, karena yang terpenting adalah ia telah bangkit dan siap menghadapi dunia. Di sore hari, ia menjemput anak-anaknya dari sekolah. Kali ini, tanpa perasaan hampa yang dulu membelenggunya. Mereka tertawa bersama di dalam mobil, berbicara tentang hal-hal kecil yang selama ini terabaikan.
Rina tidak hanya merasa lebih hidup, ia merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Beberapa bulan telah berlalu. Rina duduk di sebuah kafe, menggenggam cangkir kopi yang mulai mendingin. Jantungnya berdegup pelan, bukan karena gelisah, tetapi karena ia sudah siap menghadapi pertemuan ini. Arman muncul dengan langkah ragu. Tatapannya tidak lagi dipenuhi penyesalan, melainkan kepasrahan. "Aku ingin berterima kasih," kata Arman setelah beberapa saat hening. "Kamu benar. Kita tidak bisa terus hidup dalam kepalsuan." Rina menatapnya sejenak sebelum tersenyum lembut. "Aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu, Arman." Tidak ada lagi sakit di hatinya. Tidak ada lagi luka yang menganga. Hanya ada rasa lega dan penerimaan. Saat mereka berpisah di depan kafe, angin sore berembus lembut, seakan menghapus bayangan masa lalu. Rina berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu, tantangan baru akan datang, tetapi kini ia lebih siap. Di pagi yang cerah, Rina duduk di bangku taman, menikmati semilir angin yang menenangkan. Anak-anaknya bermain tidak jauh darinya. Suara tawa mereka menyatu dengan kicau burung yang riang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Dini datang dan duduk di sebelahnya. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" Rina tersenyum, menyesap kopi hangat di tangannya. "Menjalani hidup, satu langkah pada satu waktu." Dini tertawa kecil. "Aku senang melihatmu seperti ini." Matahari mulai meninggi. Sinarnya menerangi wajah Rina yang kini penuh dengan ketenangan dan keyakinan. Hidup tidak selalu mudah, tetapi kali ini, ia tidak takut lagi. Masa lalunya bukan lagi rantai yang membelenggu, melainkan pelajaran yang membawanya ke titik ini. Dengan napas dalam, ia menatap ke depan. Babak baru telah dimulai. Tamat.